Sampai hari ini memang Mahkamah Konstitusi belum mengumumkan, memberitahu kepada KSPSI Andi Gani AGN dan KSPI sebagai penggugat utama dua konfederasi ini kapan sidang akan dilanjutkan. Karena MK masih memeriksa semua sidang gugatan yang terkait dengan pilkada. Informasi yang kami terima kemungkinan minggu depan atau minggu lusa, artinya 2 minggu dari sekarang, paling cepat minggu depan, paling lambat minggu lusa, 2 minggu dari sekarang, akan dilanjutkan sidang judicial review terhadap Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 2020. Di mana sidang itu akan memasuki namanya sidang pemeriksaan. Pemeriksaan saksi fakta yang pertama, dan yang kedua adalah pemeriksaan saksi ahli. KSPI sudah siap dengan saksi fakta, yaitu para pekerja outsourcing, saksi faktanya, pekerja karyawan kontrak, saksi faktanya, pekerja yang dibayar upahnya seenaknya oleh pengusaha, ada saksi faktanya. Upah murah, ada saksi faktanya. Saksi ahli, pada teman-teman media kami sampaikan, kami kecewa sekali dengan pakar-pakar, profesor-profesor, doktor-doktor yang ada di Indonesia ini. Banyak yang menolak Omnibus Law, banyak yang mempersoalkan Omnibus Law, tapi ketika diminta untuk menjadi saksi ahli, semua tiarap, tidak ada yang bersedia. Guru-guru besar banyak yang tidak bersedia. Ada beberapa profesor yang bersedia, tapi secara internal kami melihat figur yang kami minta itu, yang tidak bersedia itu lebih layak. Tapi banyak yang tidak bersedia. Akhirnya KSPSI AGN dan KSPI di bawah tim pembela hukum yang dikoordinir oleh Dr. Hotma Sitompul, kami mencari saksi ahli dari luar negeri. Bayangkan coba. Persoalan yang melibatkan rakyat luas, termasuk buruh, terpaksa kami mencari saksi ahli dari luar negeri. Yaitu sudah disepakati satu orang ahli hukum internasional namanya Jeff Fogg. FIFA itu Jeff Fogg. Itu adalah ahli hukum internasional. Dia salah satu ketua Ikatan Lawyers Internasional. Ya. Yang kedua adalah salah satu expert ahli dari ILO, International Labour Organization, yang berkantor di Jenewa. Dua orang ini sudah bersedia dan sudah membuat makalahnya. Ya, mudah-mudahan hakim Mahkamah Konstitusi tidak menolak dua saksi ahli kami dari internasional. Karena sidang minggu depan, yang diperkirakan minggu depan atau minggu lusa, 2 minggu dari sekarang, akan memeriksa saksi fakta dan saksi ahli. Kami kecewa sekali dengan para guru besar, profesor-profesor doktor, yang seharusnya memahami dan mengerti tentang Omnibus Law ini berdampak negatif bagi rakyat kecil dan juga kaum buruh, tapi ternyata mereka tidak bersedia. Tentang biaya kami iuran. Kami urunan, insya Allah, ya memang tidak bisa besar kami bayar, tapi layaklah. Kami siapkan itu, urunan. Silakan periksa ke kawan-kawan buruh di pabrik-pabrik. Kami urunan biaya-biaya itu untuk membiayai saksi ahli. Tentu kan keahliannya harus dihormati, dihargai. Walaupun mereka tidak meminta tarif, tidak ada yang meminta tarif, tidak ada. Tapi kita harus menghormati. Tapi itu pun akhirnya kami harus membiayai saksi ahli dari luar negeri. Tapi International Trade Union Confederation, ITUC, Konfederasi Serikat Buruh Dunia yang menjadi kami anggota di ITUC, itu juga membantu. Ya, membantu untuk menghadirkan saksi ahli. Nah, dengan demikian, pada saat sidang di MK akan ada aksi. Tentu aksi ini mengikuti protokol kesehatan yang ketat, yaitu aksi di lapangan, di depan Mahkamah Konstitusi, di rapid test, memakai masker, kemudian juga menjaga jarak, dan jumlahnya tidak boleh besar. Secara bersamaan, seperti biasanya teman-teman media sudah tahu, pada saat aksi lapangan serempak di 20 provinsi. Dan kami sepakati di tiap-tiap pabrik sedang dikonsolidasikan. Di tiap-tiap pabrik dengan protokol kesehatan yang ketat, nanti di depan pabrik, mungkin beberapa orang setiap satu pabrik, mungkin 10, 20, 30, ya tentu physical distancing, rapid test, akan membentangkan spanduk, dan itu akan disorot. Kami punya anggota hampir 4.000 pabrik di seluruh Indonesia di 30 provinsi. 4.000 pabrik di 30 provinsi, lebih dari 300 kabupaten kota. KSPI ya, bergabung dengan KSPSI AGN.
Jadi depan pabrik kita akan aksi nanti, menyampaikan suara untuk meminta Hakim Mahkamah Konstitusi mencabut daripada Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 2020, khususnya klaster ketenagakerjaan yang kita gugat secara material. Ya, jadi nanti aksi itu yang langsung di depan Mahkamah Konstitusi memakai standar protokol COVID-19, arahan Satgas COVID-19 dan aparat keamanan akan kita ikuti. Di pabrik-pabrik sekarang kita instruksikan. Ya, karena mereka udah mulai resah. Bayangkan teman-teman media, sekarang banyak perusahaan di Bekasi misal, ada 3 perusahaan yang tiba-tiba mempilotkan perusahaannya. Kan bisa nyuruh aja kreditur lah, katakan cateringnya aja nggak usah susah-susah. Si catering suruh nggak mampu dibayar oleh perusahaan tersebut, kemudian pilot. Apa yang terjadi? Dia bayar cuma 0,5 kali upah pesangon. 0,5. Padahal di undang-undangnya jelas. Itulah gara-gara ada PP nomor 35 itu tahun 2021 ya, PP nomor 35 2021. Sekarang banyak perusahaan trennya pilot, dia bubar, kemudian dibikin perusahaan baru lagi. Nah, ketika dia bikin perusahaan baru karena Omnibus Law dan PP turunannya itu boleh karyawan kontrak sepanjang hayat, karyawan outsourcing tidak ada lagi jenis pekerjaan yang dibatasi dan juga tidak membedakan karyawan jenis pekerjaan kegiatan pokok dan kegiatan penunjang, dia akan rekrut outsourcing sebanyak-banyak. Cara supaya dia nggak rugi apa? Pilot. Kan nggak susah pilot di PN Niaga. Sekarang di Bekasi ada 3 trennya. Di Tangerang udah banyak sekali. Nah, cara lain yang dipakai adalah karyawan tetap yang bermasa kerja di atas 15 tahun dikasih paket dengan pesangon yang rendah sekali sesuai Omnibus Law. Setelah dikasih paket, dipanggil lagi, tapi status hubungan kerja udah outsourcing. Dan karyawan kontrak, outsourcing seumur hidup. Karyawan kontrak memang di PP-nya dibatasi 5 tahun, tapi kan periodenya berulang-ulang. 25 kali juga boleh dikontrak terus selama 5 tahun. Nah, hal-hal ini sudah terjadi. Pesangon dibayar murah 0,5 kali, kemudian outsourcing seumur hidup, karyawan kontrak tanpa periode kontrak, tidak ada harapan menjadi karyawan tetap, upah murah karena UMSK dihapus. Ini sudah terjadi. Di beberapa perusahaan nggak mau lagi bayar UMSK. Nah, dengan demikian perlawanan kami KSPI dan Buruh Indonesia termasuk KSPSI AGN akan all out aksi secara lapangan melibatkan semua buruh di pabrik-pabriknya. Nah, secara virtual kemudian disiarkan dengan menerapkan protokol COVID-19. Dan internasional ITUC dan ILO sidang bulan Juni, nah ini informasi, sidang bulan Juni ILO 2021 ini kalau jadi ada, ya kan tahun lalu tidak ada sidang karena COVID-19. Kalau ada sidang bulan Juni ILO terbatas memang, kami akan bawa sebagai CFA namanya, Committee Freedom Association. Kita akan bawa ini kasus Omnibus Law adalah pelanggaran hak asasi dan pelanggaran terhadap labor right, hak-hak buruh, ke sidang ILO. Kebetulan saya lah ILO governing body, pengurus pusat ILO. Saya akan pidato meminta waktu melalui workers group agar diperkenankan menyampaikan, membawa kasus Omnibus Law ini dalam sidang ILO. Nah, nanti kita lihat keputusan ILO apa. Kira-kira itu perkembangannya. Aksi secara lapangan seluruh pabrik akan kita gerakkan, tapi protokol kesehatan yang ketat, Satgas COVID arahnya kita ikuti, termasuk yang di nasional, dan aksi virtualnya yang akan melibatkan mudah-mudahan ratusan ribu, bahkan mudah-mudahan kalau didukung, kami minta dukungan teman-teman media untuk memberitakan, jutaan orang bisa menonton live Facebook, Twitter dihidupkanlah, tolonglah. Kita menghadapi ancaman yang serius selain COVID-19, akan terjadi ledakan PHK, dan Omnibus Law dan PP turunannya membuat buruh makin terpuruk, miskin, tanpa kepastian kerja dengan sistem outsourcing dan jaminan sosial yang menipis.